Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semua bagi para logistician yang hari ini kita masuk ke episode pertama saya dengan Win Rizaldi, yaitu Introduction to Basic Logistic. Jadi bagaimana pengenalan tentang basic logistik. Dalam kajian pada episode pertama ini, saya akan membawakan 3 topik, 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama terkait dengan definisi manajemen rantai pasok dan logistik. Yang kedua adalah sejarah logistik itu sendiri. Dan ketiga, peraturan logistik nasional dan internasional, termasuk di dalamnya stakeholder logistik dan konsep serta elemen daripada logistik. Baik, kita masuk ke pokok bahasan pertama kita adalah definisi manajemen rantai pasok. Di mana manajemen rantai pasok ini didefinisikan atau bahasa Inggrisnya adalah supply chain management. Ini kita ambil dari buku Information Technology for Management, Turban et al. 2004, yaitu merupakan sekumpulan aktivitas, baik itu dalam bentuk entitas ataupun fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal, itu dari alam bahan bakunya sampai ke produk jadi hingga ke konsumen yang terakhir, ya. Atau di sini dari buku Strategic Information System Hunter 2009 dijelaskan tahapan transformasi rantai pasokan dari transformasi as is itu sebagaimana adanya, menuju to be, untuk menjadi, ya. Dalam gambar ini dijelaskan as is-nya adalah pembagian supply chain, ya, dan juga termasuk kebebasan anak perusahaan, dan di tengahnya ada transformasi dari supply chain sendiri, di mana di situ ada desain contoh barang tersebut, adanya pendukung keputusan yang tentunya didukung oleh manajemen sumber daya manusianya, kemudian pelayanan pelanggan dan penjualan didukung oleh teknologi, lalu ada proses, ya. Di situ terlibat juga IT dan policy, kebijakan dan lain-lain, dan akhirnya menjadi to be. Setelah transformasi ada pesanan yang terpadu di situ, udah terintegrasi, ya. Kemudian ada pembelian terpadu, ada juga bagian daripada tenaga kerja, dan bagaimana pelacakan daripada distribusi barang tersebut. Inilah yang disebut sebagai komponen penerapan supply chain management dari as is ke to be, ya. Baik, itu tadi definisi manajemen rantai pasok bagian pertama. Bagian ini masih bagian pertama definisi, ya. Logistik. Logistik sendiri dari Council Management, Council of Logistic Management. Logistik itu adalah bahasa Inggrisnya, ya. Adalah the process of planning, implementing, and controlling the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of confirming the customer requirement. Dalam bahasa Indonesianya adalah logistik itu adalah sebuah proses perencanaan, penerapan, dan pengawasan yang efisien, flow yang efektif, dan penyimpanan atas barang, pelayanan dan informasi yang terkait dari tempat asal ke tempat dikonsumsinya untuk tujuan yaitu memenuhi persyaratan daripada pelanggan, ya, permintaan dari pelanggan. Dan logistik itu juga dikenal, ada juga logistik mission 7, ada juga yang bilang 9. Di sini 7RS atau 9RS. Yang 9R itu dikenal sebagai right product, produk yang benar atau baik, right quantity, kuantitas yang benar, quantity yang tepat,
right condition, kondisi yang benar atau yang baik, right place, tempat yang benar, right time, waktu yang benar, ya, waktu di mana didistribusikan barang tersebut, right customer, pelanggan yang benar yang memang membutuhkan barang tersebut, right price, harga yang tepat, yang benar, yang bisa diterapkan sehingga daya beli masyarakat itu terjangkau, right way, metode atau jalan, cara yang benar menerapkan logistik tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah right attitude. Attitude adalah sikap yang benar. Di mana pada saat pandemik ini kita perlu right attitude ini, yaitu right decision, bagaimana keputusan yang tepat, dan action yang tepat. Nah, inilah yang bisa kita terapkan pada saat pandemik ini, karena berbeda kondisi dari kondisi yang normal ini. Baik, kemudian logistik menurut di sini saya dapat dari senior Nur Bahagia, ini senator Nur Bahagia, Pak Senator, Center of Logistics and Supply Chain Studies di sini. Logistik ini kalau kita lihat adalah suatu disiplin keilmuan, ya, yang berkaitan dengan pengelolaan aliran barang, ya. Aliran barang, flow of goods, ya. Flow of goods bukan hanya flow of goods tapi juga ada flow of information, aliran informasi, ya, dan flow of money. Ya, ada paling enggak 3 flow di situ, ya. Flow of goods, flow of information, and flow of money, mulai dari pengadaan, procurement, ya, masuk ke penyimpanan, storage, dan akhirnya ke pengantaran, delivery service. Delivery service daripada barang tersebut sesuai dengan jenis, jumlah, kualitas, waktu, dan tempat yang dikehendaki. Dikehendaki oleh siapa? Konsumen, baik dari titik asal, point of origin, hingga ke titik tujuan, point of destination, secara efektif dan efisien, ya. Jadi ada 3 flow tadi, ya. Kemudian itu mulai dari procurement, ya, storage, delivery service, itu prosesnya. Kemudian baik itu jenis, jumlah, kualitas, waktu, dan tempat yang dikehendaki oleh konsumen dari titik asal, point of origin, ke point of destination secara efektif dan efisien. Itu tadi, ya. Dan bagian kedua, atau di sini kita udah masuk ke bagian C, sejarah rantai pasok dan logistik ini seperti apa. Di sini kita bagi sebetulnya ada 3 era, ya. 3 era sebelumnya, yaitu era fragmentation 1960, dimulai dari 1960, di mana ini segala sesuatu daripada logistik ini masih terpisah-pisah. Kita lihat ada demand forecasting, purchasing, requirement planning, production planning, sampai customer service. Itu ada berapa fragment di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fragmentation di situ. Lalu adanya era kedua, yaitu dimulai tahun 1980, yaitu evolving integration. Ada konsep baru terkait manajemen logistik yang sedang berevolusi. Ya, sudah mulai terbagi menjadi materials management, ya. Jadi yang fragmen pertama tadi dibagi menjadi materials management, kemudian yang fragmen yang terakhir, 3 terakhir itu beberapa bagian terakhir dijadikan sebagai physical distribution. Nah, kemudian di tengah-tengahnya adalah gabungan antara materials management dan physical distribution. Lalu dia menjadi era yang kemudian berubah menjadi era total integrasi atau integrasi total. Itu kemudian menjadi satu padu adalah logistik, ya. Nah, teknologi yang maju ini, maka logistik telah berevolusi sebagai bagian dari sebuah manajemen. Jadi manajemennya sekarang adalah manajemen logistik. Dan ditambah lagi dengan era sekarang, era yang keempat ini kita sebut sebagai era pandemik COVID-19, di mana di sini dalam skenario pandemik dan ada juga skenario new normal, transisi, dan pasca pandemik. Dan ini nanti di tiap bab kita logistik kita akan bicara terkait bagaimana aplikasinya dalam era pandemik atau new normal ini, ya. Baik, kemudian
Yang terakhir, tapi terakhir nih yang cukup banyak ya, peraturan nasional dan internasional logistik. Jadi pada dasarnya kita belum mempunyai undang-undang mengenai supply chain atau logistik dan transportasi, ya. Internasional juga mungkin lagi digodok ya, freight forwarder-nya seperti apa, infra seperti apa. Nah, baru ada undang-undang transportasi laut, darat dan udara. Itu pun lebih kepada orang ya. Nah, bukan kepada barang. Ini quote dari Pak Yuki Nugrahawan selaku Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), yang juga sebagai Chairman Asian Federation of Forwarder Association AFF periode 2016-2018. Mungkin sekarang beliau masih ditunjuk sebagai chairman ya. Oke, kemudian setelah peraturan ini, tadi kan masih terpisah-pisah juga peraturannya, darat, laut, udara. Kita masuk ke stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan dari manajemen rantai pasok dan logistik. Nah, kita lihat di gambar ini ada integrasi, ada unparalleled. Integrasi yang tidak paralel dari ujung ke ujung untuk solusi rantai pasok yang diawali dengan supplier, penyuplai, hingga user pengguna. Di mana tim Sisloknas ini juga membagi menjadi pelaku jasa logistik atau pemilik barang dan penyedia jasa logistik. Dia membagi dua. Di sistem logistik nasional ini, pelaku jasa logistik atau pemilik barang dan penyedia jasa logistik. Ya, kalau ini shipper dan freight forwarder ya. Nah, kemudian juga bisa dibedakan menjadi dua, stakeholder-nya itu sendiri yang berkepentingan langsung maupun fasilitator, pihak yang memfasilitasi. Di mana di sini direct stakeholder itu yang berhubungan dengan komponen raw material atau intermediate product suppliers, bisa juga berhubungan dengan manufacturers, wholesalers, and distributors, retailers, dan customers. Sedangkan yang berhubungan dengan fasilitator, ya bisa logistic service providers, inventory management, transportation, storage, order fulfillment, and related function dengan itu semua logistic service providers tadi dengan order fulfillment. Kemudian technology, indirect material suppliers, consumables, tools and supplies di situ, financial institution, government agencies and regulatory authorities, ya, dan industry association. Itulah facilitators ya. Kemudian konsep logistik. Konsep logistik sendiri banyak praktek bisnis telah berkembang dan logistik saat ini menghabiskan biaya antara 10 dan 25% dari total biaya pembelian internasional. Nah, oleh karenanya itu ada dua fase utama yang penting dalam pergerakan material, yaitu manajemen material dan distribusi fisiknya. Nah, hal-hal ini meliputi pertama, pengelolaan bahan adalah perpindahan tepat waktu dari bahan baku, suku cadang dan persediaan. Yang kedua, distribusi fisik adalah perpindahan produk jadi perusahaan kepada pelanggan. Dan kedua tahapan itu melibatkan setiap tahap prosesnya termasuk penyimpanannya. Ya. Tujuan utama logistik adalah mengkoordinasikan semua upaya perusahaan untuk mempertahankan biaya arus barang yang efektif. Ingat, tujuan utama logistik, saya ulang kembali, mengkoordinasikan semua upaya perusahaan untuk mempertahankan biaya arus barang yang efektif. Seperti layaknya kita berperang di medan perang, maka manajer pemasaran di sini berperan. Dia memerlukan rencana logistik yang sesuai dan mampu memenuhi tujuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang ditargetkan secara menguntungkan, tentu saja ya, secara menguntungkan. Itu ada rencana dan mampu memenuhi tujuan perusahaan serta memenuhi permintaan pelanggan. Jadi dua sisi, dia mau memenuhi tujuan perusahaan, juga memenuhi permintaan pelanggan yang ditargetkan, dan tentu saja secara menguntungkan, jangan sampai merugikan. Kemudian manajemen logistik sendiri, elemen logistik itu terdiri dari logistik barang masuk atau inbound logistik, ditambah dengan manajemen material, ditambah dengan distribusi fisik, keseluruhan itu disebut sebagai suatu kesatuan logistik. Inbound logistik itu mencakup pergerakan bahan yang diterima dari pemasok. Kemudian material manajemen menggambarkan pergerakan material dan komponen dalam perusahaan. Physical distribution atau distribusi fisik mengacu kepada pergerakan barang keluar dari ujung jalur perakitan ke konsumen.
Sedangkan supply chain management ya, ini suatu yang lebih besar daripada logistik dan menghubungkan logistik lebih langsung di dalam jaringan komunikasi pengguna dan dengan staf teknik perusahaan. Ini termasuk produsen dan pemasok, tapi juga transporter ya, gudang, pengecer dan pelanggan mereka sendiri. Ini juga termasuk transporter ya, pihak yang mengangkut barang, gudang yang menyimpan barang, pengecer, retail, dan pelanggan atau customer mereka sendiri. Ini supply chain management yang menghubungkan logistik langsung dalam jaringan komunikasi pengguna dengan staf teknik perusahaan itu. Baik, mengapa logistik ini penting? Ada 10 tren yang menyebabkan logistik ini penting. Kita harus belajarnya, kita harus mempelajarinya. Karena pertama, biaya transportasi yang semakin meningkat pesat, adanya dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak. Kedua, efisiensi produk setelah produksi sudah mencapai puncaknya. Ketiga, perubahan mendasar dalam filosofi persediaan itu seperti apa ya? Perubahan mendasar dalam filosofi persediaan, ya. Kemudian ada garis produk berkembang biak, produk line, ada development di situ ya. Ada perkembangan dari garis produk itu menjadi sub produk segala macam ya. Kemudian teknologi komputer yang makin canggih, dan otomatis dengan teknologi komputer yang makin canggih meningkat pula penggunaan komputer, ada era digital di situ ya. Dan kemudian meningkatnya perhatian publik terhadap produk pertumbuhan beberapa rantai retail besar baru atau barang dagangan massal. Dengan adanya permintaan besar dan layanan logistik yang makin canggih sekarang ini, baik itu melalui jalur tradisional dan distribusi ya. Kemudian adanya dan bisa menyebabkan pengurangan regulasi ekonomi itu sendiri ya. Penting ya, karena mempengaruhi regulasi ekonomi. Berkurangnya atau redundant of economic regulation. Kemudian menumbuhkan kekuatan pengecer atau retailer ya. Dan tentu saja era globalisasi ini mempengaruhi dari logistik itu sendiri, pentingnya peranan logistik itu ya. Dan kemudian peran daripada logistik dan kinerja dari logistik itu mulai dari level mikro, meso, hingga makro di sini. Perannya menjamin ketersediaan barang pada saat dibutuhkan, menjamin kelancaran aliran barang secara efektif dan efisien. Kemudian berlanjut ke level mesonya adalah perangkat daya saing perusahaan, kemudian ujung tombak industri, bisnis dan perdagangan di situ. Lalu ke level makronya platform daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat, tentunya ini ditujukan untuk daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat yang makin baik. Dan masing-masing daripada peran itu mengakibatkan kinerja seperti ketersediaan barang itu adanya jaminan availability, serviceability, jadi ketersediaan daripada pelayanan. Kemudian biaya yang dapat dilayani ya, yang dapat dilakukan ya, biaya yang bisa diaplikasikan. Kemudian masuk ke market growth, perkembangan pasar itu sendiri. Dengan adanya daya saing perusahaan, adanya pengembangan dari pasar itu. Kemudian ada juga market share, daripada market growth itu timbulnya market share ya, sebetulnya itu juga dampak daripada bisnis dan perdagangan. Lalu yang terakhir pada level makronya itu akan menumbuhkan ekonomi kita secara GDP ya. GDP akan berpengaruh di situ. Nah, tentu di masing kinerja itu akhirnya pada level mikronya tadi yang kinerja 2 itu mengakibatkan adanya efisiensi, lalu pada level mesonya mengakibatkan adanya daya saing korporasi, dan pada level makronya itu adanya daya saing bangsa. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang kuat harus punya daya untuk bersaing, terutama dalam bidang logistik. Kemudian last but not least, terakhir tetapi tidak sedikit kita akan sampaikan di sini, permintaan konsumen yang semakin menuntut dan semakin beragam membuat perusahaan perlu mencari cara untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi produk mereka. Ya, ingat, permintaan konsumen makin menuntut, makin beragam, hingga perusahaan perlu cari cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk mereka. Untuk itulah perusahaan melakukan transformasi. Kata kuncinya transformasi. Dari konsep logistik yang secara tradisional menjadi konsep manajemen rantai pasokan. Itu salah satu solusinya ya, konsep manajemen rantai pasokan itu, karena logistik bagian daripada rantai pasok ya. Kemudian priority terhadap logistik ini sangat perlu kita perhatikan, karena pada kondisi sekarang ini kebutuhan pangan ini tidak bisa menunggu, sedangkan untuk pergerakan manusia bisa dikendalikan bila tidak urgent. Ini implementasi pada masa pandemiknya ya. Nah, oleh karena itu kita harus stay strong, tetap kuat, safe, health ya, tetap aman, sehat, dan be optimistic. Kita tetap optimis to fulfill our logistik atau your logistik. Kita harus bisa memenuhi logistik kita dengan cara yang terkontrol, dengan cara yang kita pelajari secara ilmiah, secara scientific, hanya di manajemen rantai pasok dan logistik. Dan tentunya dengan saya, kita ketemu lagi pada episode kedua. Sampai ketemu. Oke.